Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada siapapun di luar sana. Perkenalkan, nama saya Narapangeso Pramada, NRP 500922191. Ingin menjelaskan tentang salah satu praktikum termodinamika, yaitu praktikum Controvelum HVAC, di mana termodinamika merupakan sebuah ilmu disiplin yang memfokuskan pada hubungan antara energi panas dan kerja. Termodinamika ini sendiri merupakan sebuah bidang yang mempelajari tentang perbedaan panas, tentang hubungan energi, panas, dan juga kerja seperti yang disebutkan oleh sebelumnya. Salah satu bentuk pengaplikasiannya adalah sistem siklus refrigerasi, yaitu merupakan proses pengambilan kalor panas suatu benda atau objek dan memindahkannya dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Salah satu media dari refrigerasi adalah refrigeran. Refrigeran merupakan zat atau fluida yang digunakan untuk mengalirkan panas, yang dapat menyerap panas melalui penguapan pada suhu dan tekanan yang rendah, dan melepaskan panas yang dikondensasi pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Salah satu bentuk aplikasi sistem tersebut adalah AC atau air conditioner, split yang banyak digunakan di rumah-rumah tangga, serta komponen utamanya itu ada kompresor, kondensor, expansion valve, dan evaporator. Oleh karena itu, praktikum termodinamika ini melakukan analisis volume atau atur pemanasan dan pendinginan yang bertujuan untuk mempelajari keseimbangan massa dan energi pada proses termodinamika. Berikutnya adalah rumusan masalah pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama yaitu bagaimana cara kerja dari alat Air Conditioning Laboratory Unit atau AVAC. Kemudian, bagaimana analisis kesetimbangan massa energi dan proses refrigerasi di dalam volume atur. Dari kedua permasalahan ini kita dapat tujuan dari praktikum ini, yaitu mengenal komponen-komponen peralatan praktikum termodinamika HVAC. Yang kedua yaitu memahami proses pengoperasian Air Conditioning Laboratory Unit. Dan yang ketiga yaitu memahami analisis kesetimbangan massa dan energi proses refrigerasi. Berikutnya yaitu metodologi, di mana alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini adalah 1. AC split yang berfungsi sebagai perangkat pengontrol suhu udara melalui siklus termodinamis yang pada kali ini adalah siklus refrigerasi. Kemudian ada termometer, dry dan wet, masing-masing 2, sebagai alat pengukur temperatur. Kemudian ada diagram psikrometrik, di mana berfungsi sebagai alat bantu analisis dari hasil praktikum. Prosedur praktikumnya adalah peralatan AVAC disiapkan terlebih dahulu dan dinyalakan, kemudian pastikan dry bulb dan wet bulb. Yang dry bulb dikeringkan terlebih dahulu dan yang wet bulb dibasahkan menggunakan air secukupnya. Selanjutnya yaitu termometer yang sudah kering dibasahi ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian main switch diputar agar sistem AVAC dapat digunakan. Heater pada HVAC sebesar 0,5 kW dengan nantinya akan divariasi dengan variasi-variasi yang selanjutnya. Diaktifkan juga dengan kecepatan putar fan 30 knot putar. Kemudian alat ditunggu selama steady selama 3 menit dan temperatur pada termometer 1, dry bulb dan wet bulb, dan termometer 2, dry bulb dan wet bulb dicatat. Kecepatan putar divariasi menjadi 40 knot dan 50 knot. Kemudian ada juga variasi proses, di mana kita menggunakan variasi proses, di mana variasi yang pertama adalah 0,5 kW heating, kemudian ada 1 kW heating, dan 1 proses cooling. Masing-masing ketiga proses ini digunakan 3 variasi yang sama, yaitu 30 knot putar, 40 knot putar, dan 50 knot putar. Dari praktikum didapatkan data seperti ini. Kemudian dari data-data ini, kita akan cari di entalpi dari masing-masing prosesnya, di mana pada proses cooling dapat dilihat seperti ini, dan proses heating pada 0,5 kW dan proses heating pada 1 kW seperti ini. Selanjutnya yaitu dari hasil pengukuran yang sebelumnya ada, kita hitung perbedaan kalornya, di mana pada cooling, heating 0,5 dan 1 kW kita cari work ratio-nya, selisih entalpinya,
massa, laju massanya, dan perbedaan kalornya. Di mana di sini terlihat bahwa proses cooling mengalami perbedaan kalor yang negatif, di mana udara yang dia hasilkan itu semakin dingin. Namun ada juga beberapa faktor di heating 0,5 kW dan heating 1 kW, terutamanya di 56 putar, terjadi proses kemunduran, yaitu terjadi hasil yang negatif. Hal ini diduga karena tidak adanya kalibrasi sistem dan mungkin saja human error. Selanjutnya itu skema dari alat proses praktikum kali ini, di mana di proses refrigerasi sendiri terdapat 4 komponen utama, yaitu kompresor yang berguna sebagai alat untuk mengompres udara, mengompres gas sehingga tekanan dan suhunya menjadi lebih tinggi. Kemudian ada kondensor, di mana kondensor ini melakukan proses kondensasi yang mengubah dari gas menjadi air tanpa mengubah tekanan dari gas tersebut. Kemudian ada expansion valve. Expansion valve ini bertujuan untuk melakukan ekspansi terhadap pressure, terhadap gas yang ada di dalam sini sehingga berubah jenis, berubah bentuk. Kemudian dari berubah bentuk ini dan juga dengan evaporator, di mana dia juga melanjutkan dari perubahan bentuk dan mengeluarkan suhu seperti yang kita inginkan. Selanjutnya di pembahasan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, persamaan dari volume atur dapat dihitung dengan persamaan kekekalan energi, di mana kekekalan energi hasil total energinya sama dengan 0. Kemudian dalam volume atur sendiri diasumsikan didapat asumsi lain, di mana ketinggiannya adalah sama sehingga Z sama dengan 0 dan variasi delta V, delta volumenya sama dengan 0. Sehingga didapat seperti tadi, volume kekekalan energi 0 sama dengan Q dikurangi W plus sigma laju massa 1 dikalikan entalpi 1 dikurangi sigma laju massa 2 dikali entalpi yang kedua. Kemudian didapat juga sebuah asumsi di mana proses ini merupakan sistem tertutup sehingga tidak ada perbedaan massa antar sistem dari sistem dan lingkungan, sehingga didapat persamaan yang lebih sederhana lagi, di mana QCV sama dengan work CV dikurangi laju massa total buka kurung entalpi 1 dikurangi entalpi exit. Dari situ pembahasan yang kita dapat adalah seperti ini, di mana sistem yang awalnya steady flow sehingga didapat kekekalan massa, sehingga laju massa antara input dan exit adalah sama. Kemudian dari hasil-hasil praktikum sebelumnya dimasukkan ke dalam pembahasan. Nah, pada percobaan kali ini, beberapa proses fisik yang terjadi, salah satunya adalah alat heavy AC yang kita gunakan adalah alat heavy AC yang sudah cukup berusia. Dari sini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa alat heavy AC ini perlu diadakan kalibrasi ulang atau perlu adanya penggantian terhadap sistem komponen-komponennya. Kemudian masuk ke bab selanjutnya dari praktikum kali ini, yaitu kesimpulan. Seperti yang sebelumnya disinggung, yang pertama kesimpulan yang didapat adalah proses ini menitik beratkan pada penggunaan hukum pertama dari termodinamika, yaitu kekalahan energi, kesetaraan energi, ataupun kesetaraan massa, di mana alat heavy AC atau volume atur ini merupakan sistem tertutup, sehingga massa masuk dan massa keluarnya adalah sama. Berikutnya yaitu proses heating yang terjadi menyerap panas ke dalam sistem. Akan tetapi sejumlah faktor dapat menyebabkan hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang diteorikan. Dengan dilakukannya sejumlah variasi pada praktikum ini, dapat disimpulkan juga bahwa semakin besar kecepatan putar sistem, semakin besar pula nilai laju massa yang akan berpengaruh terhadap hasil yang kita dapat nantinya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan
dalam penulisan laporan kali ini. Dan berikut adalah lampiran dari perhitungan secara manual dari entalpi yang kita dapat dihitung agar menemukan laju massa di setiap variasinya. Baik, sekian pemaparan materi praktikum 1 termodinamika dari saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.